Oke, yang pertama adalah koordinat kutub. Koordinat kutub itu adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Terdiri dari nilai R, atau R itu adalah jarak titik dengan pangkal koordinat. Dan alfa. Alfa itu adalah sudut X, O, P. Ditulis dengan P, R, alfa. Oke, selanjutnya adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah koordinat suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, terdiri dari absis, nilai X, dan ordinat Y. Ditulis dengan P, X, Y. Oke, selanjutnya adalah konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Nah, di sisi sebelah kiri kalian itu yang R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dan tan alfa sama dengan Y per X, itu merupakan konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jadi pengubahan dari kartesius ke kutub. Sedangkan di sebelah kanan kalian yang rumusnya adalah Y sama dengan R sin alfa dan X sama dengan R cos alfa, itu merupakan konversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Selanjutnya adalah contoh soal pertama ya. Jika diketahui koordinat kutub 6 akar 3,60 derajat, maka koordinat kartesiusnya adalah, nah berarti ini adalah konversi dari kutub ke kartesius ya. Oke, penyelesaiannya itu yang pertama kita tulis dulu R-nya itu berapa dan alfanya itu berapa. R-nya itu adalah yang 6 akar 3, sedangkan sudutnya atau alfanya sama dengan 60 derajat. Nah, setelah diketahui R sama alfanya, tinggal dimasukin aja tuh ke rumusnya. Ya, jadi X sama dengan R cos alfa. R-nya adalah 6 akar 3 dikali cos 60. 6 akar 3 dikali setengah adalah 3 akar 3. Jadi jangan lupa yang dikali setengah itu hanya yang 6-nya ya. Yang akarnya nggak boleh dikali setengah. Jadi 6 kali setengah itu adalah 3, akar 3-nya tetap. Nah, selanjutnya kita cari Y-nya nih. Y sama dengan R sin alfa. Berarti 6 akar 3 dikali sin 60. Nah, 6 akar 3 dikali setengah akar 3, karena sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, di sini kenapa 3 kali 3? Karena di sini 6-nya dulu dikali setengah. 6 dikali setengah adalah 3. Yang akarnya akar 3 dikali akar 3. Akar kembar ya. Akar kembar kalau dikaliin berarti akarnya hilang. Jadi 3 atau akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9 ya. Akar 9 itu kan 3. Jadi 3 kali 3 9. Sehingga koordinat kartesiusnya ialah 3 akar 3,9. Soal selanjutnya itu masih tentang mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, di sini diketahui R-nya itu 10 dan alfanya itu 315. Kita cari dulu X-nya, rumusnya masih sama, X sama dengan R dikali cos alfa. Berarti 10 dikali cos 315. Nah, kita cari dulu cos 315 ya. Nah, cos 315 itu berada di kuadran 4. Berarti kita menggunakan rumus cos yang di kuadran 4. Cos di kuadran 4 itu bernilai positif, maka rumusnya adalah cos buka kurung 360 dikurangi alfa derajat sama dengan, nah tinggal dikurangi aja nih, 360 nya dikurangi 315 sama dengan 45.
Nah, berarti kalian cari cos 45 derajat. Itu hasilnya adalah setengah akar 2. Maka cos 315 itu adalah setengah akar 2. Nah, balik lagi ke X, berarti X-nya sama dengan 10 dikali setengah akar 2, X sama dengan 5 akar 2. Nah, selanjutnya kita cari Y-nya. Y-nya rumusnya sama dengan R dikali sin alfa. R-nya itu adalah 10. Sin alfanya adalah 315. Kita cari dulu sin 315. Di kuadran 4 ya, sin itu bernilai negatif, maka rumusnya itu adalah min sin 360 dikurangi alfa derajat. Tinggal dikurangi ya, hasilnya masih sama, yaitu 45. Min sin 45 adalah min setengah akar 2. Berarti sin 315 itu adalah min setengah akar 2. Balik lagi ke Y, berarti di sini 10 dikali min setengah akar 2 sama dengan min 5 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 5 akar 2, min 5 akar 2. Oke, soal yang ketiga yaitu kebalikan dari soal yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, di sini titiknya itu adalah 4,4. Artinya X-nya itu sama dengan 4 dan Y-nya itu sama dengan 4. Pertama-tama kita cari R-nya dulu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadratnya itu adalah 4 ya, berarti 4 kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 4 kuadrat juga. Jadi hasilnya itu R sama dengan akar 16 tambah 16, R sama dengan akar 32. Nah, akar 32 nya disederhanakan dulu ya. Jadi di sini hasilnya 4 akar 2. Selanjutnya kita cari sudutnya. Sudutnya itu menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan 4 dibagi 4, karena Y-nya bernilai 4 dan X-nya bernilai 4. Maka tan alfa sama dengan 4 bagi 4, 1. Nah, selanjutnya kita cari di tabel sin cos tan berapa yang hasilnya 1. Nah, di sini bulatkan di lingkaran yang berwarna merah itu adalah 45 ya. Tan 45 itu adalah 1. Maka sudutnya adalah 45. Nah, maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 45 derajat. Oke, soal yang terakhir ini masih sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, bedanya itu adalah kalau yang tadi soal nomor 3 itu X sama Y-nya positif. Nah, tetapi di soal nomor 4 ini X-nya itu negatif dan Y-nya positif. Berarti kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, titik tersebut berada di kuadran 2. Ya, kalian bisa baca lagi buku yang minggu kemarin ya, catatan yang minggu kemarin. Oke, balik lagi ke soal. Berarti di sini diketahui X-nya itu adalah min 6 dan Y-nya itu adalah 6 akar 3. Pertama-tama kita cari R-nya dulu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, X-nya itu adalah min 6. Jadi di sini min 6 kuadrat ditambah Y-nya itu 6 akar 3, berarti 6 akar 3 kuadrat. R-nya berarti sama dengan akar min 6 kuadrat, itu hasilnya 36, positif ya, karena min kali min sama dengan plus. Ditambah 6 akar 3 kuadrat sama dengan 108. Nah, 108 ini dari 6 kali 6 dikali 3 ya. Jadi 6-nya dulu dikuadratkan dikali akar 3 kuadrat. Jadi hasilnya itu 108. Nah, di sini berarti R-nya itu adalah akar 144,
Akar 144 adalah 12. Berarti di sini sudah kita ketahui R-nya itu bernilai 12. Selanjutnya kita cari sudutnya. Menggunakan rumus tan ya, sama, yaitu tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya adalah 6 akar 3, X-nya min 6. Jadi 6 akar 3 dibagi min 6. Itu sama dengan min akar 3. Jadi kalian tinggal coret aja 6-nya atas sama bawah ya. Jadi sisanya min akar 3. Nah, selanjutnya kita cari nih sudutnya. Tan berapa yang hasilnya akar 3? Nah, di sini Ibu udah kasih panah dan kasih lingkaran merah ya. Tan 60 yang akar 3 itu, yang hasilnya akar 3. Jadi di sini alfanya itu adalah 60. Tapi karena ini di kuadran 2, berarti kita harus cari lagi. Kalau di kuadran 1 langsung ketemu. Kalau di kuadran 2 itu kita harus menggunakan rumus yang ada di kuadran 2 gitu. Jadi rumus tan di kuadran 2 itu adalah min tan buka kurung 180 dikurangi alfa. Alfanya udah ketemu nih 60. Nah, tinggal kamu kurangin aja. 180 derajat dikurangi 60 derajat itu hasilnya adalah 120. Nah, sudut ini tinggal dikurangi aja ya, jadi nggak usah dikasih min lagi. Jadi yang kita perlukan hanyalah sudutnya, bukan nilainya. Jadi minnya itu nggak dipakai. Oke, maka kesimpulannya koordinat kutubnya adalah R-nya 12 dan sudutnya 120, jadi 12,120 derajat.